Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, Wakil Rektor 1 Dr. Haji Yogi Pranaiza LCM, Wakil Rektor 1 Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Wakil Rektor 2 Dr. Haji Yogi Pranaiza LCMA, Wakil Rektor 3 Dr. Nurul Huda MHI, dan Wakil Rektor 4 Dr. Hajah Ifa Khairianingrum SEMM. Yang juga kami hormati Bapak Ibu dosen, calon peneliti di Hibah Penelitian Unugiri tahun 2024. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul meskipun melalui Zoom, Bapak Ibu dengan keadaan yang sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa dinilai ibadah oleh Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan launching dan sosialisasi aplikasi pintar Unugiri, yang mana aplikasi ini akan membantu kita dalam mengakses hibah internal Unugiri. Adapun acara pada pagi hari ini, yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sholawat al-fatih, dan yang ketiga sambutan sekaligus peresmian aplikasi pintar. Dilanjutkan dengan acara inti, yakni sosialisasi dan juga panduan teknis terkait penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, penutup dengan sholawat Bahriya Budho. Oke, Bapak Ibu, agar kegiatan ini bermanfaat dan juga diberikan kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan bisa diterima dan bisa diwujudkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yakni pembacaan salawat al-fatih. Operator, monggo. Allah
Oke, alhamdulillah kita sudah selesai melantunkan sholawat Al-Fatih. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yakni sambutan dan peresmian aplikasi pintar. Sambutan dan peresmian ini akan disampaikan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, beliau Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound Bu Yulia. Suara saya bisa didengar dengan jelas nggih? Nggih, alhamdulillah bisa Bapak. Nggih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah fala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat para wakil rektor di Wonogiri Jenegoro. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Warik 1 Dr. Kiai Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, dan wakil rektor yang lain mungkin nanti akan menyusul. Para yang saya hormati Kepala LPPM Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni beserta jajaran, Bu Yulia, Pak Yusuf, dan kawan-kawan yang lain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pejabat struktural di lingkungan UNU Sunan Giri, para dosen, para karyawan di lingkungan UNU Sunan Giri. Pertama-tama menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas anugerah, atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah pada kita. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Semoga dan kita selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah taufik sehingga seluruh aktivitas kita diarahkan pada aktivitas-aktivitas yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain, untuk lingkungan kita, untuk Wonogiri. Kedua kalinya sholawatullah wassalamuhu semoga selalu diaturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada acara, pada kegiatan launching aplikasi pintar oleh LPPM Wonogiri ini. Kehadiran panjenengan sangat membahagiakan kami gitu ya, sangat membahagiakan LPPM Wonogiri karena ini menunjukkan betapa panjenengan khususnya yang hadir pada kesempatan ini ada ghirah yang sangat luar biasa untuk bersama-sama melaksanakan tugas kita yang salah satunya adalah sebagai peneliti. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dan terima kasih pula disampaikan kepada Bapak Ibu Wakil Rektor, kepada Kepala LPPM serta jajaran di LPPM yang telah kerja luar biasa dalam rangka untuk meningkatkan aktivitas, meningkatkan kegiatan, meningkatkan dharma ya, meningkatkan penyelenggaraan, kualitas penyelenggaraan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Banyak hal yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di LPPM. Salah satu di antaranya adalah mengajukan anggaran terkait dengan hibah penelitian internal yang alhamdulillah untuk anggaran yang diajukan tahun ini sudah mulai ada skema-skema terkait dengan kerjasama internasional. Kita berharap dengan adanya stimulan ini, meskipun tidak banyak ya sudah banyak menurut APB Wonogiri ini sudah luar biasa.
Ini merupakan stimulan ya bagi kita untuk lebih serius lagi, lebih giat lagi dalam mengadakan kegiatan penelitian. Karena kegiatan penelitian itu selain ada manfaat untuk diri kita, manfaat terkait dengan peningkatan keilmuan, terkait dengan keterampilan, peningkatan sebagai salah satu poin untuk meningkatkan jabatan fungsional, dan sekaligus juga akan sangat bermanfaat bagi lembaga Wonogiri gitu nih. Jadi dengan meneliti, panjenengan juga ikut andil dalam bersama-sama meningkatkan kualitas Wonogiri, terutama di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian yang kedua yang kali ini kita ikuti bersama-sama adalah launching aplikasi pintar dalam rangka agar kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat kita di Wonogiri ini tercatat dengan rapi begitu nih. Dengan adanya aplikasi akan memudahkan kita, memudahkan panjenengan sebagai peneliti, dan juga memudahkan kawan-kawan di LPPM ya untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengembangkan dharma penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dan masih banyak lagi yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan di LPPM, dan tentunya apa yang telah diinisiasi, dilaksanakan oleh kawan-kawan LPPM memerlukan dukungan kita bersama. Apalah arti LPPM tanpa dukungan kita bersama gitu nggih. Jadi LPPM telah bekerja keras untuk Wonogiri dan untuk panjenengan semua. Begitu pula kita berharap panjenengan juga bersama-sama ya berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain menyambut program-program yang telah dicanangkan oleh kawan-kawan di LPPM. Untuk siapa? Untuk kita secara pribadi, untuk lembaga kita, untuk Nahdlatul Ulama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Insya Allah kegiatan penelitian merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, karena acara ini masih panjang ya, nanti ada sosialisasi, ada demo mungkin ya, demo aplikasi pintar. Saya tidak berpanjang kata, sekali lagi terima kasih pada semuanya, khususnya pada kawan-kawan di LPPM. Dan kita launching aplikasi pintar ini dengan berdoa bersama, membaca suratul Fatihah. Kita berharap energi dari suratul Fatihah yang kita baca, dengan energi Fatihah yang kita baca ini, aplikasi yang sedang dikembangkan dan akan diluncurkan ini, semoga menjadi aplikasi yang bermanfaat ya untuk kita semua, mempermudah pekerjaan kita semua gitu ya, dalam rangka untuk bersama-sama berkolaborasi mengabdi di Wonogiri. Dan aplikasi ini semoga bisa dikembangkan lebih lanjut, ya, dikembangkan dan terus dikembangkan. Dan ini tentunya butuh saran-saran dari panjenengan. Mungkin ketika menggunakan aplikasi ini ada hal-hal yang perlu dilaporkan pada LPPM, tolong dilaporkan. Nanti akan dikembangkan lebih lanjut sehingga aplikasi ini menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor atas sambutan dan juga peresmian aplikasi pintar. Acara selanjutnya yakni sosialisasi dan panduan teknis penggunaan aplikasi pintar Wonogiri yang akan disampaikan oleh Kepala LPPM yakni Dr. Muhammad Ifan Ariful Fatoni MSI.
Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Rektorat, Bapak Rektor Kiai Muhammad Jawarul Ma'arif MPDI, Bapak Ibu Wakil Rektor, Pak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Bapak Dr. Yogi Pranaiza LCMA, Pak Dr. Nurul Huda MHI, dan Ibu Dr. Iva Hoirianingrum SMM. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Ketua Lembaga, Direktur, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dan semua dosen Wonogiri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada acara siang hari ini. Oke. Mohon izin dari kami LPPM akan mempresentasikan ya atau akan mendemokan aplikasi pintar yang sudah kita kembangkan. Oke. Jadi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri nantinya semua layanan akan ada di aplikasi pintar gitu nggih. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan. Untuk fasilitasnya sementara hanya ajuan dari penelitian. Langsung saja nggih, untuk mempersingkat waktu saya akan mendemokan ya untuk pengajuan proposal. Jadi kemarin sosialisasi hibah internal sudah kita laksanakan. Nah, namun untuk submit atau pengajuan proposalnya ini baru kita laksanakan mulai hari ini. Insya Allah nanti mulai hari ini jenengan yang sudah mempersiapkan proposal bisa mulai submit. Mohon izin saya share screen. Oke, Bapak Ibu, untuk aplikasi pintar itu bisa jenengan akses melalui alamat pintar.unugiri.ac.id ya. Nah, di situ nanti pengajuan proposal melalui aplikasi ini. Oke. Nah, tampilan awal dari aplikasi pintar ini langsung ke login. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya NIDN itu bisa langsung untuk loginnya nomor NIDN ya, NIDN, kemudian passwordnya juga NIDN. Oke. Ini karena saya sudah mengganti passwordnya, jadi ini langsung saja saya coba login. Jenengan bisa sambil praktek juga. Oke. Untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan aplikasinya ini sekilas mirip dengan aplikasi Bima ya. Memang kita rencanakan aplikasi ini user friendly ya. Jadi jenengan yang sudah biasa dengan aplikasi Bima itu sudah tidak asing lagi dengan tampilannya seperti ini, hampir sama gitu nggih. Nah, ini tampilan di dashboard seperti ini. Jadi ini ada tombol penelitian, pengabdian untuk mengajukan penelitian maupun pengabdian, atau bisa juga lewat menu-menu yang di atas.
Nah, untuk sementara menu yang ada itu hanya usulan baru. Nah, nanti akan kita kembangkan semua proses penelitian, mulai dari usulan, kemudian nanti ada review, ada laporan kemajuan, laporan akhir, semuanya melalui aplikasi ini. Kemudian, nah, di sini ada profil jenengan. Ini data langsung otomatis dari Sinta. Tersinkron datanya jenengan yang ada di Sinta. Ya, oleh karena itu, nanti saat pengajuan proposal, jenengan harus mengupdate Sintanya. Karena bisa jadi ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi karena jenengan belum update Sinta. Misalkan Sinta skor minimal berapa atau jabatan fungsional apa di situ itu harus terupdate di Sinta. Jadi jenengan profilnya nanti akan otomatis langsung tampil di aplikasi ini. Nah, ini mulai NIDN, nama, gelar, dan seterusnya. Oke. Nah, di menu ini atas atau ini dulu nggih. Nah, ini sebelum jenengan gunakan tentunya lebih baik harus diganti passwordnya. Password awal tadi NIDN, nanti jenengan coba ganti dengan password yang lain supaya yang lain tidak bisa masuk kecuali jenengan yang tahu passwordnya. Oke. Saya coba langsung untuk mempraktekkan usulan baru. Jadi penelitian, ini ada usulan baru. Nah, kalau tampilan awalnya masih kosong, ini kemarin saya coba submit ya. Jadi kalau masih kosong artinya belum ada proposal yang diajukan. Oke. Nah, di sini ada tambah usulan baru. Ini jenengan klik. Nah, nantinya di tampilan awal itu akan muncul informasi eligibilitas. Oke. Di situ ada Sinta Score 3 years, ada Sinta Score overall, kemudian home base, jabatan fungsional, dan pendidikan terakhir. Nah, ini yang menjadi seleksi awal jenengan bisa mengajukan hibah yang skema apa. Nah, karena saya di sini jabungnya lektor, maka yang dapat saya ajukan skemanya hanya dua, penelitian kompetitif nasional dan kompetitif internasional. Nah, kalau jenengan asisten ahli atau belum punya jabatan fungsional, itu tampilannya hanya dapat mengajukan skema hibah internal. Jadi disesuaikan dengan syarat yang sudah kita tetapkan. Nah, mungkin di akun jenengan ada yang statusnya tidak bisa karena ada tanggungan di penelitian sebelumnya. Jadi penelitian internal yang telah lalu di tahun 2022 itu kan jenengan berkewajiban untuk menyelesaikan luaran berupa publikasi yang dipublish di Sinta 1 sampai 4 ya, minimal Sinta 4. Nah, itu harus jenengan ini laksanakan. Jika tidak sesuai dengan kontrak yang ada di tahun itu, maka tidak bisa mengajukan di penelitian internal berikutnya yang ketuanya ya. Yang ketuanya tidak bisa mengajukan sebagai ketua lagi. Nah, namun ini masih kita tunggu ya. Kemarin sudah kita beri waktu untuk melaporkan luarannya sampai akhir Desember, tapi mungkin masih ada beberapa yang tidak melaporkan. Jadi status di akun jenengan itu masih belum bisa. Nah, itu silakan nanti di
laporkan kembali jika ada yang belum melaporkan ke link yang sudah di-share oleh Pak Dini kemarin ya. Jadi kami masih menunggu laporan dari ketua tim peneliti yang belum melaporkan luarannya. Mungkin ada yang bertanya, misalkan waktu itu ada pergantian judul, ya monggo untuk saat ini kita perbolehkan, misalkan jenengan awal proposalnya judulnya A, kemudian di tengah jalan ternyata harus ganti. Oke, itu kita terima. Oke. Jadi silahkan, asal terbitannya di tahun 2022 sampai 2023 itu silahkan dilaporkan supaya nanti akun jenengan bisa kami buka. Oke, ini info eligibilitas. Ini bisa diklik OK. Nah, info itu bisa dilihat di sini. Info eligibilitas tampil lagi. Oke. Nah, untuk pengusulan ini ada beberapa tahap, ada 5 ya, mulai identitas, substansi, RAB, dokumen pendukung, dan konfirmasi usulan. Nah, langsung saja saya coba praktekkan untuk pengisian judul ya. Misalkan apa ya? Misalkan pengembangan aplikasi pintar misalkan. Nah, misalkan ini judulnya, kemudian jenengan ukur TKP ya. TKT itu adalah tingkat kesiapan teknologi. Misalkan teknologi yang dikembangkan, aplikasi sistem informasi misalkan. Dan indikator kategorinya, kalau misalkan di pendidikan, sosial humaniora dan pendidikan. Oke. Nah, di situ nanti ada beberapa indikator untuk mengukur TKP-nya. Jadi sejauh mana nanti penelitian yang jenengan laksanakan. Oke. Nah, untuk persentase ini, jenengan isi misalkan latar belakang dan tujuan telah didefinisikan, berarti 100%. Oke. Ini misalkan juga 100%, 100%, 100%. Nah, jika persentasenya lebih dari 80%, maka dia bisa lanjut ke TKT berikutnya. Ini kan TKT 1, di TKT 2 sekarang. Nah, apakah sudah menyusun hipotesis, misalkan 100%. Oke. Oke. Nah, ini misalkan, oke. Selanjutnya, misalkan, kita menuju ke TKT 3, misalkan di sini TKT 3 ini tidak sampai, kalau ini misalkan di sini saya isi rata-ratanya tidak sampai 80 misalkan. Nah, maka kalau dia persentasenya tidak sampai rata-ratanya 80, dia akan selesai di TKT 2 gitu ya. Nah, kalau TKT-nya saat ini 2, maka targetnya itu adalah TKT 3, jadi TKT yang lebih tinggi. Nah, ini sudah biasa di BIMA juga ada seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya, jenengan pilih skema. Nah, karena tadi pilihannya ada 2, misalkan dipilih skema kompetitif nasional. Dan kemudian bidang unggulan, nah ini bidang unggulan yang akan muncul di pilihan ini adalah bidang unggulan dari kelompok kajian penelitian jenengan. Misalkan saya di Prodi Matematika, kelompok saya BU-nya atau bidang unggulannya adalah ini.
maka yang akan muncul adalah pilihannya ada 4. Nah, ini sudah ditentukan waktu kita laksanakan dengan fakultas, dan waktu itu sudah disepakati BU-BU dari setiap kelompok kajiannya. Jadi jenengan sesuaikan, misalkan di sini pengembangan aplikasi pintar. Oke, ini saya pilih TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di BU TIK kemudian ada topik riset. Topik riset, jenengan pilih yang sesuai apa. Oke, misalkan pengembangan sistem, misalkan. Nah, usahakan juga topik riset ini yang sesuai dengan yang sudah dipilih untuk roadmap ya, roadmap yang sudah dibuat kemarin. Oke, sekarang saya pilih rumpun ilmu level 1. Di sini karena bidang saya matematika, ini bisa saya pilih MIPA. Oke. Level 2-nya matematika, level 3-nya misalkan matematika gitu ya. Kemudian awal tahun pelaksanaan ini tahun sekarang 2024. Untuk lama kegiatan ini jenengan isi 6 bulan karena kita waktunya penelitian sampai 6 bulan saja. Oke. Nah, ini bisa pilih bulan atau tahun. Oke. Identitas ketua, misalkan di sini saya sebagai tugasnya ya, diisi tugasnya apa? Misalkan membuat aplikasi. Atau kalau ada banyak ya diisi banyak. Misalkan membuat proposal, kemudian menyusun laporan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sekarang jenengan input anggotanya di sini. Oke. Anggota di sini itu bisa di-search berdasarkan nama atau NIDN. Oke. Nah, di sini saya coba misalkan Bu Yulia ada TIK ya? Ada. Jadi yang bisa dicari di sini adalah dosen-dosen yang punya BU TIK. BU-nya sama, harus BU yang sama. Misalkan saya searching Bu Yulia. Nah, ini akan muncul nama Bu Yulia di sini. Kemudian pilih. Di sini anggota, perannya atau tugasnya, misalkan membuat artikel, misalkan. Buat laporan. Oke, bebas ya, diisi bebas uraian tugasnya. Kemudian selesai. Nah, statusnya di sini masih menunggu. Oke. Status menunggu ini artinya Bu Yulia, Bu Nur Mahruza Yulia ini harus login di akunnya sendiri dan menyetujui dia sebagai anggota. Jadi harus persetujuan. Nah, di sini jumlah anggota dosen maksimal 2, seperti yang sudah kita syaratkan. Kemudian untuk identitas anggota ada 3, ada mahasiswa, dosen non-NIDN, atau dosen eksternal. Tentunya ini disesuaikan dengan skemanya. Kalau skema internal berarti yang hanya bisa mahasiswa atau dosen non-NIDN. Dosen eksternal tidak diperkenankan. Kalau di sini saya milih nasional, berarti saya bisa menambahkan ketiga-tiganya. Nah, ini saya coba menambahkan
nama mahasiswa. Oke. Nah, ini bisa di-search NIM atau mahasiswanya. Misalkan ada yang namanya Ayu enggak? Oke. Nah, ini saya acak aja. Misalkan ada nama mahasiswanya Ayu, Ayu siapa gitu nggih. Nah, ini saya pilih prodinya misalkan di sini farmasi. Jadi ini saran kami jenengan harus mengajak mahasiswa karena kan untuk keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM itu juga akan menambah poin akreditasi nantinya. Nah, di sini sudah ada informasi di mana informasi ini itu sudah tersinkron dengan SIM. Ya. Jadi nama-nama mahasiswa yang diinput itu pasti mahasiswanya aktif. Tidak mungkin mahasiswanya tidak aktif. Oke. Ini peran misalkan anggota. Oke. Rangkaian tugas. Misalkan di situ apa? Pengambilan data misalkan. Pengambilan data, kemudian administrasi penelitian. Oke. Selesai. Oke, itu mahasiswa. Kalau dosen non NIDN juga bisa. Ini kalau dosennya non NIDN artinya dia tidak punya akun, maka harus diinput manual. Oke. Sama seperti mahasiswa tadi. Demikian juga untuk yang dosen eksternal. Misalkan di sini saya mengajak dosen eksternal karena penelitiannya nasional gitu nih. NIDN siapa? Misalkan di sini, misalkan ini ya. Nah, saya nggak tahu ini siapa. Gitu ya. Kemudian program studi misalkan TI. Instansi universitas, misalkan Universitas Brawijaya. Ini dosen eksternal, misalkan perannya atau rangkaian tugasnya membantu membuat program. Misalkan. Oke, selesai. Sudah ya, untuk identitas selesai. Kemudian jenengan bisa menyimpan dulu sebagai draft biar nanti tidak hilang datanya. Selanjutnya, nah, untuk tahap kedua ini adalah usulan RAB. Maksud saya substansi ya. Dua substansi. Di sini ada template yang bisa diunduh. Nah, template-nya ini hampir sama dengan Bima. Ya. Jadi ada ringkasan, kata kunci, latar belakang, metode, jadwal, dan daftar pustaka. Nah, ini yang jenengan lengkapi untuk pengusulannya. Nah, yang dipilih nanti adalah yang formatnya adalah PDF. Jadi ini harus disimpan dalam format PDF. Kan ini ya. Oke, saya simpan dengan format PDF. Sudah belum ya? Nah, ini sudah dalam bentuk PDF. Ini yang bisa di-upload. Oke. Nah, setelah itu saya simpan dulu misalkan. Nah, ini tandanya sudah terupload. Okay. Sudah terupload. Kalau ingin upload ulang, ini tinggal diklik aja. Nah, sekarang untuk luaran wajib, jangan bisa pilih karena
ini yang saya ajukan adalah skema nasional, maka bisa memilih di sini minimal adalah Sinta 2. Kalau internasional juga boleh. Jadi minimalnya adalah Sinta 2. Kalau internal Sinta 4. Dan statusnya accept atau publish, ya, ada 2 itu. Silakan diisi. Nah, keterangan di sini jenengan isi nama jurnalnya. Journal of, misalkan Journal of Mathematics misalkan. Oke, ini luaran wajib. Untuk luaran tambahan, ini sifatnya tidak wajib, tapi jenengan bisa, misalkan kalau ada rencana untuk HKI atau proceeding bisa ditambahkan. Misalkan HKI di sini statusnya diterima. Oke. Misalkan HKI aplikasi. Oke, di sini. Sudah, ini substansinya sudah selesai. Jenengan simpan, kemudian selanjutnya. Di tahap ketiga, ini ada ajuan RAB. Karena skemanya yang dipilih nasional, kompetitif nasional, maka maksimalnya adalah 6,5 juta. Kelompok RAB ada bahan, pengumpul data, sewa peralatan, analisis data, pelaporan, misalkan ATK, di sini detailnya apa, misalkan kertas, apa, kemudian apa, ini ya, volumenya, misalkan berapa paket, itu, harga satuannya, misalkan 500.000. Kemudian bisa ditambah lagi, kan bahan lagi habis pakai tinta, tinta 2 volumenya 80.000. Oke, ini kan gini. Kemudian ditambah lagi, misalkan analisis data, ini bisa dipilih apa ya, misalkan membantu peneliti ya, HR, misalnya pengolahan data. Di situ ada apa, HR, olah data, misalkan 2 orang, ada 200.000. Ya, dan seterusnya. Akan luaran dijanjikan publikasi Sinta 2. Sinta 2 misalkan ada 2 juta. Nah, di sini kalau misalkan lebih dari 6,5, maka dia tidak bisa. Oke, kita coba. Ini 4 juta. Nah, ini 11.300.000. Padahal kuotanya, jatahnya adalah 6,5. Maka kalau kita klik lanjut, dia ada notifikasi bahwa ini lebih dari 6,5. Maka tidak bisa. Jadi harus kita kurangi sampai maksimal 6,5. Kalau kurang bagaimana? Tidak masalah kalau kurang. Ya. Oke. Ini misalkan 4.300.000. Karena tidak enak Pak kalau dipaskan 6,5 gitu ya. Oke. Ini saya setting segini misalkan. Oke. Save. Kemudian dilanjut. Step keempat, di sini ada mitra. Jangan kalau penelitiannya ada mitra, itu bisa dimasukkan di sini. Oke, nama mitranya apa,
dari institusi mana, kemudian jika ada mitranya yang bersedia untuk pendanaan juga, silakan ditulis di sini. Unggah file kesanggupan mitra itu bisa seperti template ini yang disediakan di sini atau bebas. Tidak harus seperti ini. Kalau mitranya punya format sendiri ya silakan. Ini contoh aja. Nah, seandainya kalau jenengan penelitiannya tidak ada mitra, ya ini dilewati bisa. Ini tidak wajib diisi. Oke. Nah, di step Linmas belum konfirmasi, jenengan cek dulu. Oke, mulai data yang diinput tadi, identitas usulan, kemudian ini nama anggota, RAB-nya apakah sudah betul. Nah, di sini statusnya anggotanya adalah masih menunggu. Kalau anggotanya belum menyetujui, maka di sini tidak akan muncul tombol submit. Jadi anggotanya itu harus menyetujui terlebih dahulu. Nah, yang di sini ini ada tombol unduh. Unduh ini nanti akan mengenerate file dari ajuan yang sudah diinput. Nah, misalkan ini saya buka. Nah, jadi ini langsung otomatis menulis judulnya, ini ya, skemanya, kompetitif nasional, kemudian judulnya, anggotanya yang sudah diinput tadi, kemudian di sini otomatis, jangan tidak usah membuat ini, di aplikasinya nanti akan mengenerate ini ringkasannya, judul, identitas, keluaran wajib, tambahan, anggaran, dan mitra. Oke. Kemudian disusul oleh substansinya yang sudah jenengan ini buat. Oke. Jika nanti ada mitra, nanti ada tambahan lagi dokumen di akhir kesanggupan dari mitra. Oke. Sekarang saya coba untuk ini login di akunnya Bu Yulia, ya, tampilannya seperti apa kalau untuk persetujuan anggota. Ini saya logout dulu. Nah, ini saya logout. Dan saya login di Bu Yulia sebagai anggota. Nah, di sini ada draft yang sudah saya buat tadi, pengembangan aplikasi pintar untuk meningkatkan kualitas penelitian dan PKM Unigiri. Nah, ini bisa diklik aksinya, kemudian terima menjadi anggota, atau menolak. Bisa ditolak, bisa diterima. Oke. Ini disetujui. Nah, di sini akan ini ya, sudah disetujui. Ini juga anggota bisa mengunduh tadi proposalnya. Kemudian saya beralih lagi ke akun saya. Nah, ini kita lihat di sini. Ternyata ini sudah disetujui oleh anggota Bu Yulia misalkan. Kalau anggotanya 2, ya dua-duanya harus menyetujui. Nah, kalau sudah disetujui, maka ini akan muncul tombol submit. Ini diklik aja kalau sudah yakin, sudah benar dan akan diajukan. Oke, sudah selesai dari prosesnya seperti itu, Bapak Ibu. Ini statusnya sudah submit, artinya nanti judul ini
akan diteruskan dan nantinya ada dua yang akan mengoreksi. Yang pertama itu adalah ketua pusat kajian. Jadi saya di proposal ini tadi itu memilih bidang unggulannya adalah pendidikan. Maka yang akan mengecek pertama kali adalah ketua pusat penelitian untuk pendidikan. Nah, siapa saja nanti jenengan tidak usah bingung, nanti SK-nya akan saya share untuk ketuanya. Ketuanya nanti yang akan mengoreksi apakah judulnya ini sesuai dengan bidang unggulannya, sesuai dengan roadmap-nya. Itu di akun masing-masing ketua pusat kajiannya. Nah, itu untuk pengusulan ya Bapak Ibu. Nah, sebelum tanya jawab, mungkin di sini saya tunjukkan, ini hanya ada di akun saya nggih. Jadi ini adalah list dosen, semua dosen yang ada di Sinta. Jadi ada jabatan fungsional, 3 years, Sinta score overall. Ini nanti akan otomatis tersinkron di jam malam, atau bisa saya manual sinkron di sini. Jangan kalau misalkan belum muncul di sini, misalkan ini ada Bu Nurul Musyafaah, misalkan belum muncul jafungnya, artinya di Sinta skornya, Sinta akunnya belum diupdate. Kalau di update tapi belum muncul, artinya di PD Diktinya belum diupload. Atau di Sinta sister, di sisternya belum diupload. Nah, makanya belum muncul. Jadi yang sudah punya jafung, sudah punya kepangkatan, segera diupload di sister. Oke, ini ada banyak terkumpul di sini dosen-dosennya. Oke, mungkin itu untuk pemaparan dari saya. Sekali lagi, ini aplikasinya masih dalam pengembangan. Jadi yang hanya ada menunya di sini baru yang usulan baru. Nantinya jika nanti ada proses review, ada proses laporan kemajuan, nanti akan kita sosialisasikan lagi. Mungkin itu dari saya, mungkin langsung dilanjut diskusi. Monggo Bu Yulia. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Pak Ivan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan aplikasi ini? Ada Bapak Ibu? Oke, dapat Ridwan di kolom komentar. Ada. Pak Ivan, bisa dipraktekkan nomor NIDN saya masuk di skema internasional, nasional, atau internasional? Kalau saya jadi ketua, anggotanya siapa yang bisa? Ini pertanyaan dari Pak Ridwan. Monggo Pak Ivan. Boleh nanya Bu Yulia? Oke, pripun Pak Ridwan? Pak Sopo dilihat toh. Pak Ivan, saya coba nulis ya pintar.unugri.ac.id kok belum bisa ya? Apa sudah di go public kan atau belum? Bisa, Pak. Saya coba, udah bisa ya, tapi saya nyoba kok belum bisa. Gimana? Not found. Saya ketik pintar.unugri.ac.id kok belum bisa. Not found. Terus pertanyaan kedua, di RAB. Di RAB itu kan misalnya 4 juta itu untuk alat tulis dan sebagainya. Tidak ada honor peneliti. Seperti itu kan menjadi, akhirnya kan peneliti ngerekakno piye jadi honor, kan seperti itu. Akhirnya piye caranya jadi honor, maka alat tulisnya diperbanyak. Daripada seperti itu, apakah ada kolom sekalian honor peneliti misalnya? Ini kan internal loh ya. Apa tidak seperti itu? Jadi kita jujur dengan diri kita sendiri.
Lalu apakah ada LPG-nya juga? Setiap RAB yang kita ajukan di aplikasi pintar ini. Cukup. Terima kasih Mas Ivan. Oke. Saya langsung mempraktekkan. Tadi pertanyaan dari Pak Ridwan. Pak Ridwan menanyakan untuk input nomor NIDN. Saya coba Pak Ridwan untuk ini saya coba Pak Ridwan untuk akunnya. Oke, ini akun dari Pak Ridwan, usulan baru. Nah, Pak Ridwan ini sakit skema kompetitif nasional dan kompetitif internasional. Monggo kalau mau internasional, niki nanti skemanya bisa dipilih yang internasional. Dan nah, untuk anggotanya, sebentar, nggak bisa, harus diisi dulu nih. PO-nya misalkan, misalkan ini. Bisa nggak? Nah, kalau untuk nama anggota, Niko harus diketik yang akan dijadikan anggota siapa. Misalkan Pak Hafid, Pak Abdullah Hafid. Ingatan Pak Ridwan, Abdullah Hafid itu HAFITH. Pak Hafid di sini tidak ada data yang cocok. Mungkin di Pak Hafid itu BU-nya sudah disetel Pak Hafid ya? Sudah. Pak Hafid ada Sinta. Oh, Pak Hafid tidak punya Sinta. Oh, Pak Hafidnya belum punya Sinta, Bapak. Jadi datanya tidak ada. Mestinya harus punya akun Sinta dulu sehingga di sini bisa anggota dosen masuk di sini. Itu permasalahannya. Jadi ini nggak bisa ya sama Pak Hafid ya. Kemarin yang di MHES itu kan dibagi seperti itu. Kalau gitu bisa dimasukkan di sini, atau saya turun saja. Saya kalau gitu internal saja biar Pak Hafid bisa. Boleh, saya mengajukan internal. Niki kalau misalkan belum ada Sinta, itu bisa ditambahkan di dosen non-NIDN seperti ini. Oh, bisa ya, bisa gitu ya. Masuknya di sini nanti. Kita anggap beliau belum punya NIDN karena tidak punya Sinta. Harusnya kalau sudah punya NIDN, Niku sudah punya Sinta sehingga datanya tersinkron di aplikasi niki. Bisa. Oke. Itu diakui ya tetap ya, walaupun belum punya, berarti anggotanya belum punya NIDN gitu ya. Belum punya Sinta berarti maksudnya di non NIDN. Tambah anggota yang non NIDN atau kalau Pak Hafid sakit buat Sinta, bisa segera kita proses, itu bisa langsung masuk, Pak. Ini Pak Kaprodi MS ada nggak ini? Pak Sofa ini. Pak Kaprodi, nanti Pak Hafidnya coba disuruh membuat Sinta gitu, nanti didampingi lah mungkin sama Bu Yulia kan? Kalau anggotanya Pak Agus Solahuddin bisa. Antara dua sih kemarin itu, kata Bu Nurul saya sama Pak Solahuddin. Pak Agus, tapi kata Pak Prodi saya sama Pak Hafid, jadi saya bingung juga ini mencari jodoh nih. Pak Agus Solah sakit, niki saya searching
Ada Pak Agus salah. Target akan. Ya, oke. Ini kalau yang nasional berarti kalau mau kolaborasi syaratnya harus ada satu dosen internal ya. Nanti baru ditambahkan yang tambahkan anggota yang eksternal. Ya. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Pencerahannya, Pak. Oke. Ya, yang kedua pertanyaan dari Pak Ari. Untuk linknya bagaimana Pak Ari? Bisa dibuka? Yang saya copy di chat Zoom. Harusnya bisa Pak Ari. Pintar.wonogiri ACID. Ini jenengan coba lagi. Terus pertanyaan yang kedua lagi. Pertanyaannya yang kedua tadi terkait dengan honor peneliti. Apakah peneliti memang tidak boleh honor? Ya, memang kalau di ketentuannya itu tidak ada honor peneliti itu tidak diperbolehkan, jadi kita ngikut ketentuan itu sehingga di RAB juga tidak ada pilihan untuk honor peneliti, Pak Ari. Yang bisa nanti untuk pengambilan data, honor pembantu analisis itu bisa Pak Ari. Mungkin bisa diambilkan di situ untuk honor peneliti. Ngoten nggih Pak Ari? Pak Ari masih bergabung? Ya masih. Jadi kita samakan aturannya itu seperti di BIMA, nggih. Harapannya ini proposal ini juga nantinya sudah siap diajukan di BIMA juga. Jadi tidak usah merubah, mungkin perubahannya di RAB-nya karena kalau di BIMA di PDP itu kan 20 juta. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tauhid. Tadi sudah diberikan contoh bagaimana anggota pengusul dosen approve. Nah, bagaimana cara anggota pengusul mahasiswa untuk approve? Apakah login pakai NIM atau bagaimana? Matur nuwun. Untuk mahasiswa itu tidak perlu approve, Pak Tauhid, nggih. Jadi tidak perlu approve karena memang di anggota lain, mahasiswa, dosen eksternal, maupun dosen yang non-IDN itu tidak punya akun Pintar. Jadi langsung dimasukkan saja. Yang perlu approve itu adalah dosen yang punya NIDN atau dosen tetap yang sudah punya akun di ini Pintar. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Tadi ada keluhan di Bu Dian, Pak. Untuk target TKT masih ada yang tidak bisa diisi. Nggih, Bu Dian, nggih. Atau bagaimana? Oke, matur nuwun Bu Yulia. Saya pencet ukur itu sudah saya selesai tapi nggak muncul gitu loh Pak Ivan. Apa mungkin jaringan karena saya sambil nge-zoom atau gimana ya? Kalau selama saya coba bisa Bu Dian, tapi kalau misalkan jenengan ada kendala itu bisa dikomunikasikan dengan LPPM mawon. Nanti kita coba aja. Memang yang namanya aplikasi baru kan masih ada beberapa bug ya. Jadi belum sempurna, itu wajar. Nanti silahkan dilaporkan ke kami saja, nanti kita tindak lanjuti. Oke, matur nuwun Pak Ivan, Bu Yulia. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kami tutup? Kita sudah sangat paham. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi di link https://pintar.unogiri.ic.id. Nanti juga link ini kami akan share di info LPPM. Ya Pak.
dan akan kami cantumkan di deskripsi grup biar Bapak Ibu tidak lupa. Oke, sudah Pak Ivan? Oke, mungkin terakhir dari saya, jika Bapak Ibu ingin update keluaran 2022, silakan bisa langsung mengisi link yang sudah di-share oleh Pak Dini kemarin itu nggih. Nah, kalau jenengan ingin mengupdate Sinta atau ada permasalahan apa di akun pintarnya, bisa langsung ke kami di LPPM. Mungkin itu, Bu Ilya. Oke. Untuk proposal bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah? Ataukah bagaimana? Aman? Oke, mungkin Pak Ivan mau upload. Oke, Bapak Ibu, untuk timeline dari ajuan ini nggih, proposal penelitian ini yang kemarin awalnya kita deadline di tanggal 21 tanggal 21, namun karena ada beberapa kendala terkait dengan website dan aplikasinya baru kita launching hari ini, maka untuk ajuan proposal itu kita perpanjang sampai akhir Januari. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk jenengan membuat proposal. Monggo dimanfaatkan. Jadi nanti harapan kami di akhir Januari sudah tidak ada perpanjangan lagi karena nanti data yang ini jadi perubahan timeline-nya untuk pengusulan proposalnya 1 sampai 31 Januari. Nah, nanti ada evaluasi 1 sampai 6 termasuk seleksi, kemudian penetapan tanggal 7 Februari, penandatangan kontrak, kemudian dilanjut pelaksanaan penelitiannya mulai 12 Februari. Sampai nanti laporan kemajuan dan laporan akhir. Evaluasi di tanggal 6 sampai 15 Juni. Ini timeline terbaru nanti akan kita share. Oke, terima kasih atas penjelasan yang cukup lugas oleh Kepala LPPM kita, Dr. Muhammad Ifan Ariful Fatoni MSI. Dan alhamdulillah sepertinya Bapak Ibu sudah sangat paham Mari nanti kita isi bersama-sama sebelum tanggal 31 Januari. Dengan berakhirnya sesi diskusi ini, berakhir pula kegiatan launching dan sosialisasi aplikasi Pintar Wonogiri tahun 2024 ini. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila dalam kegiatan ini melakukan banyak kesalahan dan kekurangan. Juga mohon maaf apabila kami dari LPPM masih kurang memberikan pelayanan yang prima kepada Bapak Ibu. Saran dan masukan sangat kami tunggu untuk perbaikan Wonogiri ke depannya. Dan sebelum mengakhiri acara hari ini, mari nanti di akhir acara kita membaca dan melantunkan salawat Bahriyah Kubro bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa
وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. Oke Bapak Ibu, saya tadi kelupaan. Monggo foto bersama yuk. Bisa kameranya dinyalakan semuanya untuk dokumentasi hari ini. Monggo ditunggu tampang cantik dan ganteng-gantengnya. Kemana? Ibu operator? Sangge? Oh iya, saya aja. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Lagi di slide yang kedua, nggih. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum.